Maka tidak heran kita begitu di masjid menyalahkan apa segala macam. Atau akar radikal itu dari sini? Memang akar radikal dari situ, Ustaz. Kan mereka memang kelompok radikal, kelompok orang-orang yang mudah mengkafirkan. Kata Imam Ghazali, itu latar belakangnya kurang pendidikan, kurang belajar. Mengapa? Karena mereka ini ada syubhat. Mengkafirkan ini karena ada syubhat di dalam pikirannya. Apa kira-kira yang memotivasi mereka untuk tajsim? Yang memotivasi mereka ya kurang belajar. Nggak mau belajar. Tapi doktor. Ya dia doktor bidang apa, Ustadz? Akidah di Madinah Al-Munawwarah. Lah terus akidahnya akidah apa doktornya? Masya Allah. Wahabi ini lebih radikal daripada Taimi. Iya. Dan Taimi ini kan setelah meninggal memang pemikirannya kan mati. Dihidupkan lagi? Dihidupkan lagi oleh pendiri Wahabi ini. Dan nama ini juga dipakai oleh mereka kok. Ulama-ulama Wahabi di dalam kitab-kitabnya menyebut bahwa Wahabi ini merupakan anugerah dari Allah. Untuk membersihkan. Anugerah dan hadiah yang luhur. Cuma sekarang pengikutnya malu dengan nama Wahabi. Akhirnya pakai Salafi. Pakai Salafi. Padahal gurunya bangga dengan nama Wahabi. Sebenarnya yang pertama kali mengucap kata Wahabi itu musuh-musuh Islam dari orang-orang Inggris yang pertama kali itu. Kemudian berkembang biaknya orang Syiah sampai sekarang. Mengidentikan pemahaman agama dari Saudi, Mekah, Madinah itu Wahabi. Merujuk kepada pemahaman tentang Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Wahabi itu pakai bi Wahabi gitulah. Padahal kalau antum bicara bahasa Arab, penisbatan pada nama, kalau memang dikatakan pengikut Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu namanya bukan Wahab, namanya Muhammad. Muhammad bin Abdul Wahab. Kalau dibilang pengikut Muhammad bin Abdul Wahab, berarti Muhammadiyah. Kata Muhammadiyah, enak aja gitu ya. Ini kan sudah fitnah yang disebarluaskan. Kan kita udah bilang, jangan kata Wahabi, jangan kata Nahdlatul Ulama, jangan kata ini Muhammadiyah, Versis dan lain sebagainya. Islam itu bukan organisasi, Islam bukan kelompok, Islamnya Islam. Allah sudah bilang inna dina innal Islam. Menuduh bahwasanya kaum Wahabi suka mengkafirkan, maka itu tidak benar. Dibantah oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala, ya. Dan saya sedang menyusun juga tulisan tentang masalah itu, ya. Bagaimana Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan kami tidak pernah mengkafirkan yang berkaitan dengan masalah 4 rukun, masalah solat, masalah zakat, puasa, haji. Kalau ada yang meninggalkan solat tidak dia kafirkan, karena ini masih masalah khilafiyah di kalangan para ulama. Yang kami kafirkan hanyalah yang berkaitan dengan syahadatain, kalau orang terjerumus dalam kesyirikan. Itu pun beliau mengatakan kami menjelaskan tentang masalah ini syirik, ini kekufuran, adapun memvonis itu masalah lain. Makanya beliau dalam pernyataan mengatakan bagaimana kami mengkafirkan orang-orang sementara ada orang yang beribadah di kuburan Ahmad Al-Badawi tidak kami kafirkan karena dia tidak tahu. Bagaimana kemudian kami dituduh mengkafirkan orang-orang? Apalagi kemudian dituduhkan suka menumpahkan darah kaum muslimin. Apakah ada jamaah haji yang pergi ke Arab Saudi ketakutan dibunuh oleh orang Arab Saudi? Bukankah Saudi itu sarangnya Wahabi? Semua penduduk Saudi rata-rata apa? Wahabi. Apakah ada jemaah haji yang ketakutan kalau ketemu orang Arab Saudi? Ya, yang akan dirampas hartanya, akan dibunuh? Enggak ada, itu omong kosong. Kalau memberi tuduhan yang tidak-tidak, ya, karena termakan dengan provokasi sebagian orang. Kalau dia nuduh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dengan tuduhan yang tidak-tidak, ingat dia akan disidang oleh Allah pada hari kiamat. Kepada para dai dan ustadz yang masih membenci dakwah yang mulia ini, yang memfitnah, menuduh dengan tuduhan yang kejam, membohongi umat dengan cerita-cerita dan kisah-kisah yang bohong dan dibuat-buat, hendaklah kalian merasa takut kepada Allah. Ingatlah, kita semua akan dikembalikan kepada Allah Azza wa Jalla. Ingatlah bahwa kita semua pasti akan ditanya tentang apa yang kita telah katakan dan kita ucapkan. Juga akan ditanya tentang apa yang kita perbuat dan yang kita tulis. Semua akan ditanya oleh Allah Rabbul Alamin. Esok hari kalian akan berdiri di depan Allah yang Maha Perkasa.